Sobat Bicara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat ya dan dalam kondisi yang baik dimanapun kalian berada. Dan sambil ngedengerin podcast ini, kalian lagi di mana nih? Lagi di rumah kah? Atau lagi ngerjain tugas yang gak kelar-kelar itu? Selamat datang di podcast Jejak Kata, ruang dimana kita bisa ngobrol santai mengenai bahasa, budaya, atau cerita-cerita menarik tentang jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saya, Azalia, yang akan menemani kalian pada podcast kali ini dengan topik yang sering kita lupa, tapi itu sangat penting untuk kita semua. Apalagi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, terutama di era global sekarang ini. Dan saya nggak sendirian nih teman-teman, sudah hadir bareng kita Kak Faisal, seorang peneliti bahasa Indonesia yang sudah melalang buana di dunia kebahasaan. Mari kita sambut Kak Faisal. Silakan masuk, Kak. Makasih. Iya, silakan monggo duduk, Kak. Oke. Kak Faisal, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di tengah derasnya arus globalisasi ini, bahasa Indonesia lagi mengalami tekanan atau perubahan yang cukup cepat di chat, di media sosial, dan bahkan di tugas kuliah pun perubahan bahasa Indonesia juga cukup signifikan perubahannya. Nah, menurut kakak, masalah utama dari bahasa Indonesia itu apa ya, Kak? Dan sejauh mana ruang lingkupnya? Masalah utamanya itu adalah menurunnya kualitas bahasa Indonesia seperti di akademik dan dunia kerja. Contoh ruang lingkupnya itu sebenarnya banyak. Contoh saja seperti pendidikan, media sosial, dunia kerja, atau keseharian mahasiswa gitu. Oh gitu ya Kak, berarti ruang lingkupnya itu banyak. Ya. Iya, baik. Nah, biar nggak cuma kayaknya atau katanya dari orang-orang kayak gitu, kita bahas dulu ya Kak datanya. Berdasarkan penelitian Nur Hayati dan Nur Aini tahun 2017 menemukan bahwa campur kode meningkat signifikan di kalangan remaja dan mahasiswa. Laporan Badan Bahasa tahun 2023 juga menunjukkan penurunan kemampuan menulis formal generasi muda. Dan kita hidup di negara dengan 700 lebih bahasa daerah, yang artinya peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu makin vital. Dari Kak Faisal, menurut kakak bagaimana sudut pandang kakak mengenai data-data ini yang sebenarnya, dan menunjukkan apa sih data-data ini? Jadi data ini itu menunjukkan dua realitas. Yang pertama itu di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri itu bahasa Indonesia itu justru melemah. Tuh. Di luar negeri malah banyak yang ingin mempelajari bahasa Indonesia gitu. Contohnya aja di program BIPA itu ada 40 negara. Artinya kan bahasa Indonesia itu justru mempunyai potensi untuk mendunia gitu. Oh iya benar ya. Contohnya seperti di universitas yang ada di Korea gitu Ya, betul. Itu ada jurusan mengenai atau belajar bahasa Indonesia lebih lengkap lagi. Kalau dilihat dari fenomena sehari-hari ini kerasa banget ya kayak kayak misal buka Twitter itu campur kode, buka TikTok bahasa gaul kayak bahasa Jaksel loh gue UI kayak gitu ya kayak. Terus buka grup WA singkatan semua. Tapi begitu disuruh nulis esai 10 halaman langsung nge-freeze, itu jadi gimana ya kayak sebagai mahasiswa kayak gimana kayak gitu. Kurang gitu ya? Iya kurang benar. Nah menurut kakak apa penyebab utama tren ini
dan seberapa serius dampaknya kalau berkelanjutan. Jadi dampak ini tuh bisa menjadi serius banget gitu loh. Kayak nanti mahasiswa itu tidak membiasakan menggunakan bahasa baku kepada ya mungkin dosen kita, kata teman gitu loh. Penyebabnya itu sebenarnya yang sering kita gunakan seperti media digital gitu loh, kayak media digital, WA contohnya tadi, TikTok, Twitter dan lain-lain, membuat bahasa Indonesia itu menjadi singkat dan menjadi tidak baku. Sebenarnya campur kata itu boleh saja gitu loh, cuman menggunakan sewajarnya, jangan berlebihan gitu. Lalu kurangnya kepercayaan diri buat pada mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia baku, kayak rasa kurang keren gitu. Iya benar. Lalu juga menganggap bahasa asing itu kayak lebih oke, lebih keren, lebih gaul gitu kan. Ya padahal bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu kita ya, itu kan Iya, ya, betul bahasa banget. yang kita gunakan sehari-hari gitu. Oke Kak, nah biar sobat bicara ini yang mendengarkan makin relate, kita masuk ke contoh nyata. Misalnya mahasiswa terbiasa nulis chat super singkat, kayak misal oke pakai O sama K aja. Ya betul. Terus nanti gimana? Terus disingkat huruf vokalnya dihilangin. Kalau dilihat di kehidupan sehari-hari ini, terasa banget ya Kak perbedaannya. Ya betul banget sih itu. Kayak misal kita lagi buka TikTok, itu nanti keluarnya campur kata, terus buka Twitter bahasa gaul, kayak bahasa Jaksel gitu Kak, Oh, iya, kayak bener banget. lobe-lobe gitu. Ya, gitu. Terus buka grup WA itu singkat-singkatan semua. Tapi kalau disuruh nulis esai 10 halaman gitu langsung nge-freeze, itu jadi gimana gitu ya kayak sebagai mahasiswa. Nah, menurut kakak itu penyebab utama dari tren ini tuh bagaimana ya kayak? Jadi sebenarnya tuh penyebabnya itu banyak banget. Yang sering kita gunakan aja lah, contohnya kayak media digital seperti handphone, laptop, kayak contohnya tadi kayak TikTok, WA dan lain-lain. Itu membuat bahasa Indonesia itu menjadi singkat, menjadi semakin tidak baku gitu. Sebenarnya campur kata itu boleh saja, tapi jangan terlalu kayak menjadi berlebihan gitu loh. Iya benar. Kayak bahasa Indonesia itu kayak menjadi kurang baik lagi gitu. Lalu juga mahasiswa itu tidak terlalu percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia baku. Oh iya benar, kan banyak juga karena adanya media sosial jadi bahasa bakunya itu udah nggak terlalu digunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi susah untuk ucapin gitu. Nah, menurut Kak seberapa serius sih dampaknya kalau tren ini tuh keberlanjutan kayak gitu? Dampak kita ambil dampak nyata aja ya. Iya betul. Seperti mahasiswa gitu. Mahasiswa yang terlalu sering tidak menggunakan bahasa baku itu akan kesulitan kayak membuat soal esai, lalu laporan, membuat email formal untuk dosen gitu loh. Lalu kalau dampak ini terus semakin berlanjut gitu, kayak di dunia kerja itu bakal menjadi kurang baik. Oh iya benar ya kan, jadi kayak kita di dunia kerja itu susah untuk beradaptasi kalau misal bingung kayak gitu bahasa baku penggunaannya tuh kayak gimana. Oke, terima kasih. Oke Kak, biar sobat bicara yang ngedengerin ini makin relate, kita masuk ke contoh nyata ya Kak ya. Misalnya mahasiswa terbiasa balas chat super singkat, kayak misal oke jadi O sama K kayak gitu doang. Terus ada lagi nanti gimana, itu huruf vokalnya dihilangin semua Kak. Saya juga bingung itu kenapa huruf vokalnya dihilangin semua ya kan, jadi bingung gitu. Terus ada lagi Kak besok ya atau enggak yang lain-lain kayak gitu, masih banyak lagi. Tadi pas bikin makalah kalimatnya itu bener-bener acak-acakan Kak, kayak kacau banget. Iya, nggak runtut. Atau pas presentasi pakainya kata-katanya campur kata gitu, kayak misal basically, literally, menurut gue kayak gitu-gitu Kak, biasa bahasa-bahasa kayak gitu.
bahasa Jaksel itu. Iya bener banget bahasa Jaksel kayak gitu. Nah menurut kakak punya nggak contoh lain yang sering kita temuin atau terjadi di dunia kampus? Contohnya itu sebenarnya apa ya? Misalnya saja nih, mahasiswa membuat email untuk dosen atau membuat CV untuk magang, untuk melamar kerja juga gitu loh. Ini juga memperlihatkan bahasa Indonesia kita itu yang bagus semakin menurun atau semakin melemah di masyarakat. Oh iya. Jadi makin melemah itu karena kita tuh jarang buat untuk belajar kayak Iya. gitu lagi ya. Kedepannya kayak gini sering pakai bahasa-bahasa yang santai biasa kayak gitu. Oke, sobat bicara, kita masuk ke segmen atau bagian yang paling penting, yaitu solusi. Kadang kita kalau merawat bahasa itu mikir sesuatu hal yang besar. Padahal itu kalau kita ngelakuinnya dari hal yang paling kecil dulu itu bisa banget kayak gitu. Nah berhubung ini ada Kak Faisal nih yang seorang peneliti bahasa, kita bisa langsung minta solusinya gitu ya. Nah Kak, solusi yang paling realistis atau nyata dan sederhana di ruang lingkup mahasiswa kayak gitu tuh seperti apa ya Kak ya? Oke, saya kasih solusi singkat aja ya sebenarnya. Saya kasih 3 solusi. Yang pertama itu membiasakan untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia formal, baku kepada teman gitu, pada walaupun teman kita dari kecil, dari lama itu kita coba biasakan menggunakan bahasa Indonesia baku gitu loh. Lalu yang kedua itu latihan menulis bahasa Indonesia baku ya minimal paragraf, 1 paragraf gitu. Yang ketiga itu kita ini kan sering gitu kan membuat konten digital gitu ya, membuat konten digital tentang bahasa Indonesia baku apa bagaimana gitu. Ya bener banget ya Kak ya, apalagi untuk solusi ketiga dari kakak ini kayaknya bisa banget dilakuin untuk para teman-teman yang sedang ngedengerin ini nih gitu kan, apalagi di zaman-zaman Gen Z sekarang kayak gini kan itu banyak banget kita sering membuat video TikTok, Reels, Instagram kan, entah itu nyanyi berbahasa Indonesia, entah itu apa segala macam kayak gitu, lebih banyak lagi ya kayak. Wah, gak kerasa ya kayak kita udah ngobrol panjang lebar banget tentang bahasa Indonesia di era global yang sekarang ini. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu identitas dan pemersatu bangsa. Tantangan global dan digital itu nyata. Data itu cuma menunjukkan penurunannya. Tetapi mahasiswa juga berperan besar untuk merawatnya. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Faisal sudah meluangkan waktunya datang ke podcast ini, dan terima kasih juga atas wawasannya yang Kak Faisal berikan kepada kita semua yang sangat super keren banget dan berguna bagi kita. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bicara yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Salam bahasa, salam budaya. Sampai jumpa Sobat Bicara.